Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 12. Pada bab yang kemarin, kita sudah membahas tentang apa yang disebut dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu istihsan, kemudian apa itu istishab. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang yang selanjutnya, yang ketiga adalah tentang maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah itu secara bahasa yang disebut dengan maslahah. Maslahah itu dalam artian kemanfaatan. Jadi keputusan yang diambil hanya untuk kemanfaatan atau kebaikan. Ini disebut dengan maslahah. Kemudian mursalah sendiri itu bahwa menurut ulama yang disebut dengan mursalah bahwa orang itu terbebas, orang itu terlepas. Nah, atau dalam kata lain mursalah itu adalah untuk kepentingan umum. Maka arti daripada maslahah mursalah itu adalah keputusan yang diambil atau kebijakan yang diambil yang itu menjadi suatu hukum, bahkan hukum itu untuk kepentingan umum, untuk kemanfaatan umum. Dalam menolak mudarat, mudarat itu artinya bahaya, dalam rangka memelihara tujuan daripada syariat. Meskipun tidak ada dalil dalam Al-Quran atau hadis atau di sumber hukum Islam yang disepakati, namun masalah mursalah masih bisa dipakai. Namun garis bawahnya adalah kalau hukum itu ditetapkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Contoh misalkan, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, itu ada yang namanya pengumpulan berkas mushaf yang tercecer. Nah, dulu di zamannya Rasulullah SAW, Al-Quran itu bukan yang kita temui sekarang. Sudah menjadi kitab yang kemudian diurutkan dari juz pertama sampai juz 30. Bukan, belum. Nah, maka kemudian di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, beliau berencana untuk bagaimana caranya supaya Al-Quran itu yang awalnya tercecer, ya kan, kadang itu di pelepah kurma atau di kulit dan lain sebagainya, maka dikumpulkan menjadi satu. Maka beliau berinisiatif untuk menjadikan yang namanya mushaf Al-Quran. Maka sebetulnya ini merupakan tujuan kebaikan. Supaya apa? Supaya Al-Quran terpelihara, tidak kemudian hilang. Maka contoh daripada Abu Bakar yang beliau mengumpulkan berkas Al-Quran kemudian dijadikan mushaf, maka itu disebut dengan maslahah mursalah. Yang kedua, ketika di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau melihat ada orang yang dia itu mencuri, karena di masa itu adalah masa paceklik. Masa paceklik itu adalah masa yang dimana itu hampir seluruh orang atau di dunia itu mengalami yang namanya ekonomi yang jatuh, ekonomi yang rendah misalkan. Maka kemudian beliau melihat ada orang yang mencuri, tujuannya karena apa? Karena lapar untuk menghidupi keluarganya. Maka di zamannya Umar bin Khattab itu pun beliau tidak menjalankan hukuman potong tangan terhadap pencuri dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa si pencuri itu melakukannya karena terpaksa dalam masa paceklik. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa orang yang mencuri itu adalah dipotong tangan. Nah, ini beliau melihat karena apa? Karena kemaslahatannya tersebut. Karena manfaat daripada kepentingan umum itu tersebut. Yang ketiga, kita melihat peraturan lalu lintas. Dimanapun ada peraturan lalu lintas. Nah, ketika di negara kita, misalkan di Indonesia, pemerintah memberlakukan peraturan lalu lintas, berkendara sepeda motor atau kendaraan dengan harus memakai helm dan lain sebagainya, maka sebetulnya itu adalah untuk menjaga kepentingan umum, untuk menjaga ketertiban umum. Maka peraturan lalu lintas harus kita taati. Karena apa? Karena itu termasuk hukum maslahah mursalah. Contoh yang lain misalkan, dalam suatu pernikahan, seseorang itu diperbolehkan menikah. Dalam hukum Islam itu minimal orang itu sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan.
Namun di Indonesia kemudian diberlakukan hukum bahwasanya perundang-undangan pernikahan yang pada saat ini berlaku adalah seorang diperbolehkan untuk menikah jikalau laki-laki umurnya minimal 23 tahun, perempuan minimal umurnya 21 tahun. Kenapa undang-undang ini dibuat? Karena kebiasaan rata-rata pada umumnya orang yang menikah di bawah itu, di bawah umur itu, maka terjadi rawan yang namanya perceraian. Maka kemudian pemerintah Indonesia memutuskan undang-undang minimal pernikahan. Maka wajib kita sebagai warga Indonesia untuk mematuhinya. Nah, ini merupakan contoh kecil dari masalah mursalah. Jadi masalah mursalah itu adalah keputusan atau ketetapan suatu hukum yang diambil berdasarkan bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan umum. Kemudian yang berikutnya, uruf yang keempat. Uruf itu apa? Uruf itu penetapan tentang bolehnya suatu adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Sebetulnya uruf itu ada dua. Ada yang disebut dengan uruf sahih dan uruf fasid. Uruf sahih itu adalah kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi di masyarakat yang itu diperbolehkan tidak melenceng oleh syariat. Itu yang disebut dengan uruf fasid, uruf sahih. Sedangkan uruf fasid adalah bahwa kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan yang bertentangan dengan hukum syariat. Misalkan, contoh daripada uruf sahih, misalkan kebiasaan yang baik, misalkan, yang itu tidak ada dalilnya, namun sudah dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya, misalkan pada masa pertunangan. Misalnya pihak laki-laki memberikan hadiah gitu kan, atau seserahan istilahnya kepada pihak wanita. Walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin, ya, ada pertunangan, membawa seserahan yang banyak, itu merupakan adat, kebiasaan, tradisi di masyarakat. Maka kemudian hal ini tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran ataupun hadis. Karena apa? Karena memberikan suatu hadiah itu hukumnya boleh-boleh saja karena sudah tradisi. Atau bila seorang meninggal dunia, maka diperingati kan oleh keluarganya dengan mengundang orang-orang di sekitar atau orang-orang desa untuk melakukan tahlil, mendoakan kepada orang yang meninggal, meskipun itu belum ada dalilnya. Di zaman Rasulullah, maka karena kebiasaan itu adalah tujuannya adalah untuk takziah dan mendoakan orang, maka hukumnya pun adalah baik dan diperbolehkan. Selama kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diperbolehkan saja. Nah, yang bertentangan dengan syariat apa? Misalkan kebiasaan-kebiasaan, misalkan selamatan desa, boleh silakan selamatan desa. Namun ketika selamatan desa itu sudah diiringi dengan memberikan sesajen ke punden, kemudian ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dengan tujuan supaya rakyatnya itu panjang umur, selamat. Nah, maka itu pun diperdebatkan oleh ulama, dan menurut ulama tidak boleh dilakukan karena kebiasaan itu kebiasaan yang menyimpang dari syariat. Kemudian berikutnya yaitu saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu adalah apa? Yaitu menolak jalan atau perantara yang menyampaikan kepada tujuan yang haram. Gitu ya. Jadi menolak perantara yang menjadikan itu kepada sesuatu yang haram. Maka meskipun seseorang itu tidak melakukan hal yang haram, namun sudah ada perantara atau jalannya untuk menuju sesuatu yang haram itu, maka hukumnya sama. Jalan menuju itu, cara menuju itu dengan sesuatu yang dilakukan dalam hal keharaman, maka hukumnya pun menjadi haram. Contoh misalkan zina. Zina itu kan hukumnya haram. Gitu. Maka sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan zina, perantara apapun yang menyebabkan seorang melakukan zina, maka itu hukumnya menjadi haram juga. Misalkan melihat aurat wanita yang menghantarkan kepada syahwat, kemudian dia menjadi zina, itu pun juga diharamkan. Maka kemudian bercumbu, kemudian berpegangan tangan dan lain sebagainya yang menghantarkan kepada perlakuan zina,
maka perantara itu pun menjadi haram. Nah, contoh yang lain misalkan, menurut ulama yang lain mengatakan bahwasanya berjudi itu adalah hukumnya haram. Karena judi itu adalah apa? Merugikan salah satu pihak. Nah, kemudian ketika seorang hanya bermain kartu saja, ya, bermain kartu saja tanpa ada embel-embel uang, hanya orang yang kalah kemudian dihukum minum air 1 gelas atau teh 1 gelas. Nah, maka itu pun sudah termasuk satu dari kata ulama. Karena apa? Itu menyerupai daripada permainan yang diharamkan. Karena apa? Meskipun hanya minum 1 gelas air, itu merugikan salah satu pihak. Maka menurut ulama, itu hukumnya menjadi haram pula. Sholat Jumat merupakan kewajiban. Maka ketika seorang meninggalkan segala kegiatan, ya untuk melaksanakan sholat Jumat, wajib pula hukumnya. Maka ketika sholat Jumat itu wajib, maka semua kegiatan yang menghalangi sholat Jumat itu pun juga wajib untuk ditinggalkan. Pekerjaan, kegiatan apapun di kantor, kegiatan apapun di lembaga-lembaga apapun, ketika sudah masuk waktu sholat Jumat, maka semua kegiatan itu wajib untuk ditinggalkan. Maka inilah yang disebut dengan hukum saddu dzari'ah. Kemudian yang berikutnya, syar'uman qoblana. Syar'uman qoblana itu apa? Syariat-syariat yang diperlakukan untuk kaum-kaum yang terdahulu sebelum turunnya Al-Quran. Sebagai syariat-syariat yang terakhir yang dapat digunakan hingga akhir zaman ini. Contoh misalkan syar'uman qoblana yang juga berlaku di umat Islam adalah puasa, haji. Itu puasa ibadah haji itu sudah dilakukan, pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, dan di zaman sekarang di umat Islam pun puasa dan ibadah haji itu pun juga dilakukan. Itu contoh daripada syar'uman qoblana, syariat yang dulu yang sekarang pun masih berlaku. Contoh yang lain misalkan, contoh syar'uman qoblana yang tidak berlaku, misalkan yang tidak berlaku apa? Misalkan memotong bagian yang terkena najis dalam syariat yang tidak disucikan. Kalau zaman dulu di zamannya Nabi Musa itu ketika orang yang itu terkena najis, pakaian terkena najis, maka pakaian itu disucikan dengan cara dipotong, ya, digunting dan lain-lain. Nah, itu kan sekarang di zaman kita umat Islam tidak. Orang yang terkena najis maka cukup dibersihkan, disucikan dengan air, maka sudah menjadi suci. Atau menebus dosa atau tobat dengan nyawa. Nah, di zamannya Nabi Musa alaihissalam ketika seorang melakukan suatu dosa, maka dosanya itu akan diampuni dan diterima tobatnya kalau umat tersebut kemudian membunuh dirinya sendiri sebagai tebusan daripada perbuatan dosanya. Maka di zaman sekarang, di zaman umat muslim, ketika seorang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tidak wajib untuk membunuh dirinya sendiri, hanya disuruh untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh ada contoh dari madhab sahabi. Madhab sahabi itu apa? Madhab sahabi itu adalah madhab atau pendapat daripada sahabat yang ditempuh. Nah, menurut kaul sahabi atau fatwa-fatwa daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang menyangkut tentang hukum-hukum atau permasalahan yang tidak diatur oleh dalam nas atau dalam syariat. Nah, contoh misalkan status pernikahan dalam masa iddah. Nah, menurut Imam Malik misalkan ya bahwa mereka harus dipisahkan ketika wanita itu menjadi haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Nah, menurut Imam Malik, sahabat Imam Malik mengatakan bahwasanya ya kan, ketika ada seorang yang itu Al-Auza'i sama Al-Lais itu ya, itu wajib untuk dipisahkan dan wanita itu menjadi haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Nah, mereka berpendapat seperti ini. Perkataan Umar yang memisahkan antara Tolhah ya dengan suaminya ketika mereka menikah pada masa iddah dari suaminya. Nah, ini keputusan di zamannya Imam Malik. Adapun pendapat misalkan yang kedua tentang dipisahkan keduanya dan sang wanita boleh mendapatkan maharnya. Nah, itu pun juga pendapat. Contoh yang lain adalah di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan.
Itu pun juga pernah Sayyidina Utsman bin Affan berpendapat bahwasanya ketika hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka hukum sholat Jumat tidak wajib. Melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat yang bertepatan dengan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka hukumnya sunnah. Karena apa? Seseorang paginya sudah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka ketika siangnya sholat Jumat, maka hukumnya menjadi sunnah pula. Itu menurut pendapat-pendapat daripada madhab sahabi atau menurut sahabat-sahabat. Nah, pandangan-pandangan ulama tentang madhab sahabi bagaimana? Kalau madhab sahabi itu boleh menurut kaul sahabi ya. Kaul sahabat itu dapat menjadi hujah. Nah, hujah. Boleh selama itu sekali lagi tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat terus dalam belajar untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.